Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Michael Remisal Diakobus, dalam channel saya, khususnya live show pengacara menjawab. Kali ini kita akan membahas tentang polemik yang terjadi di Kota Bitung, terutama tentang pembayaran lahan Stadion Dua Saudara. Tapi sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang kajian hukum saya, para justice seeker, para pencari keadilan, sahabat pencari keadilan, saudara-saudara yang menonton video saya, jangan lupa subscribe dulu dan sebentar kasih like-nya serta komentarnya. Saya tunggu ya. Baik. Pembelian lahan Stadion Dua Saudara hari ini menjadi sebuah pembicaraan hangat di Kota Bitung. Kenapa? Karena setelah Pemkot melakukan pembayaran, ternyata muncul klaim dari keluarga Luntungan Wulur. Menurut mereka, tanah ini sudah dijual sejak tahun 1986-87. Sangat menarik saudara-saudara, kalau kemudian ini benar, ternyata pihak pemerintah Kota Bitung, dahulunya masih kota administratif, kalau benar sudah melakukan pembayaran kepada keluarga Luntungan Wulur, berarti pembayaran kali ini merupakan pembayaran double. Nah, saya mau memberikan kajian sebentar tentang itu. Bahwa pada prinsipnya penguasaan lahan Stadion Dua Saudara ini sudah berlangsung lebih daripada 20 tahun. Bahkan sudah ada bangunan-bangunan di sana. Kalau memang sejarahnya pembangunan di Stadion Dua Saudara itu sudah terjadi sejak tahun 1986, maka kita sudah melihat ada sekitar lebih daripada 30 tahun pemerintah sudah menguasai lahan itu. Akan tetapi ketika hari ini kemudian kita mendengar ada klaim orang yang mengaku sebagai pemilik dan itu dibayar Pemkot, menurut saya dalam perspektif hukum sebagai seorang pengacara ada sesuatu hal yang butuh dikaji di sini. Yang pertama adalah pemerintah Kota Bitung untuk mengklaim sebagai pemilik Stadion Dua Saudara seharusnya tidak langsung melakukan pembayaran terhadap lahan itu. Sebab ini berbeda dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum seperti tol. Di sana terjadi pembebasan lahan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ada tahapan-tahapannya. Pembebasan lahan tol itu berbeda dengan pembayaran lahan Stadion Dua Saudara, karena lahan Stadion Dua Saudara sudah dikuasai puluhan tahun oleh pemerintah Kota Bitung. Artinya adalah sebelum melakukan pembayaran seharusnya untuk mempraktekkan asas kecermatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah Kota Bitung wajib hukumnya melakukan pengecekan historikal daripada tanah ini. Karena bicara pembuktian hak atas tanah selalu akan bicara tentang sejarah tanah. Siapa pemilik awal atau siapa yang menguasai tanah ini pada awalnya sebelum dibangun bangunan Stadion Dua Saudara oleh pemerintah Kota Bitung. Artinya adalah puluhan tahun pemerintah Kota Bitung menguasai lahan Stadion Dua Saudara. Saya yakin persis ini bukan penguasaan tanpa dasar sama sekali, karena ingat ini pemerintah. Jadi seharusnya pemerintah Kota Bitung hari ini kalau hendak membayar seharusnya mengecek siapa pejabat-pejabat yang pada waktu itu menjabat pada waktu pembangunan Stadion Dua Saudara ini dibangun pada awalnya. Artinya adalah harus dicek and recheck terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi pembayaran. Bagaimana sejarah tanah ini sehingga beralih atau sehingga kemudian dibangun Stadion Dua Saudara oleh pemerintah Kota Bitung. Harus dicek terlebih dahulu. Saya mendengar ada beberapa pejabat yang masih hidup sampai hari ini sebagai saksi sejarah. Katakanlah seperti mantan camat Bitung Tengah Pak Ramoy Luntungan. Beliau orang kunci untuk menjelaskan hal ini. Apa betul tanah stadion sudah terbayar atau belum? Kemudian seharusnya kalau tanah sudah dikuasai sekian lama, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, pasal 24 ayat 2, kalau pemerintah Kota Bitung secara terus-menerus sudah menguasai lahan
selama lebih dari 20 tahun dan kemudian tidak ada bukti peralihan, sebenarnya sederhana. Tidak perlu dengan membayar lagi. Sekali lagi, pemerintah Kota Bitung tidak perlu dengan membayar lagi kepada orang yang mengaku pemilik sekarang. Cek riwayatnya. Kalau benar keluarga Luntungan Ulur sudah menerima uang pembayaran pada tahun 80-an, pemerintah Kota Bitung tinggal membuat pernyataan dari pihak penjual awal bahwa itu benar telah terjadi. Pernyataan kesaksian dari pemilik awal diperkuat dengan penguasaan lebih daripada 20 tahun. PP 24 mengatakan dengan jelas, kalau ternyata tidak ada alat-alat bukti peralihan hak atas sebuah tanah, penguasaan 20 tahun diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi yang berkompeten, keterangan-keterangan saksi yang terlibat langsung dengan penguasaan tanah ini sejak awal, saya kira cukup. Tidak perlu dengan membayar lagi. Dan seharusnya puluhan tahun menguasai lahan, kemudian ada orang mengklaim meminta dibayar kembali atau meminta pembayaran, maksud saya meminta pembayaran kepada pemerintah Kota Bitung. Seharusnya yang dilakukan bukan langsung membayar. Kalau pemerintah Kota Bitung sudah menguasai aset puluhan tahun dan ada orang yang komplain, orang itu yang harus menyelesaikan lewat jalur hukum perdata, bukannya langsung membayar. Ada orang bertanya kepada saya, lantas dalam proses pengambilan keputusan pembayaran melibatkan BPN, melibatkan pihak kejaksaan, melibatkan kepolisian, melibatkan pengadilan negeri, apakah itu tidak cukup? Bagi saya bukan persoalan pihak-pihak yang dilibatkan, tetapi apakah kemudian data yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran itu cukup? Siapapun yang hadir tidak menjamin transaksi ini clear and clean. Sekali lagi, siapapun yang terlibat, mau BPN, mau kepolisian, mau kejaksaan, mau pengadilan, siapapun yang terlibat dalam pembahasan untuk pembayaran lahan Stadion Dua Saudara itu tidak menjamin bahwa pembayaran ini clean and clear. Tetapi niat baik pemerintah untuk mengecek histori dari tanah ini itu akan membuktikan bahwa di situ tidak ada kong kali kong. Sekali lagi, saya justru sangat mempertanyakan kenapa eksekusi pembayaran itu tidak melibatkan pejabat-pejabat lama. Katakanlah seperti Pak Ramai Luntungan. Kenapa tidak melibatkan orang-orang yang kemudian akhirnya sekarang mengklaim sebagai pemilik? Jadi ada persoalan hukum yang sangat besar di situ. Apabila benar ternyata tanah ini sudah dibayar, maka tindakan pembayaran ini melibatkan siapapun itu dapat diduga merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. Dan kalau memang itu dilakukan secara sengaja, muaranya adalah korupsi. Muaranya adalah tindak pidana korupsi. Sekali lagi, sebagai warga Kota Bitung saya bangga dengan kepastian hak atas Stadion Dua Saudara. Tapi menurut saya, kalau benar riwayat tanah ini milik keluarga Luntungan Ulur, pemerintah Kota Bitung tidak perlu membayar lagi. Cukup dengan pernyataan keluarga Luntungan Ulur dan cukup dengan membuktikan penguasaan selama lebih daripada 20 tahun, itu sudah cukup menjadi dasar menurut PP 24 1997 pasal 24 ayat 2 sebagai dasar kepemilikan pemerintah Kota Bitung. Dan kemudian kalau seandainya ini dilakukan secara teliti, saya kira tidak akan terjadi double bayar. Dugaan double bayar maksud saya. Oleh karena itu, untuk case ini dalam perspektif hukum saya sudah jelaskan tadi. Kepemilikan atas lahan ini sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus membayar lagi kalau benar pemiliknya keluarga Luntungan Ulur. Tetapi yang kedua adalah jangan sampai tindakan pemerintah Kota Bitung dengan mudahnya melakukan pembayaran terhadap tanah yang sudah dikuasai puluhan tahun, jangan sampai tindakan ini menjadi alat legitimasi bagi masyarakat-masyarakat yang hari ini mereka memiliki surat-surat bukti hak
bahwa ada gedung-gedung milik pemerintah yang belum dilakukan pembayaran. Artinya begini, kalau pemerintah Kota Bitung melakukan pembayaran kepada orang yang mengaku memiliki sertifikat lahan Stadion Dua Saudara, berarti tanpa diskriminasi tanah-tanah yang saat ini sementara dikuasai oleh pemerintah Kota Bitung dan belum ada bukti hak kepemilikan. Katakanlah seperti contoh, saya pernah mendampingi orang mengajukan keberatan terhadap salah satu sekolah di Kecamatan Madidir, dan ternyata hasil hearingnya pemerintah Kota Bitung tidak memiliki surat bukti hibahnya, sementara orang yang saya dampingi itu memiliki surat-surat yang jelas. Bahkan yang saya dapat informasi, ada banyak fasilitas-fasilitas gedung milik pemerintah, gedung milik masyarakat yang saat ini sudah gedung milik pemerintah yang saat ini dibangun di atas dasar tanah, di atas tanah masyarakat. Kalau Stadion Dua Saudara dibayar, Pemkot berarti tanpa diskriminasi wajib membayar tanah-tanah yang saat ini telah dibangun fasilitas pemerintah Kota Bitung, tapi hak milik atas tanahnya masih hak milik tanah rakyat. Ini persoalan hukum yang sangat panjang. Jadi dua konsekuensi daripada keputusan pemerintah Kota Bitung membayar lahan Stadion Dua Saudara adalah konsekuensinya dugaan korupsi bisa terbuka di depan mata, tapi konsekuensi yang kemudian akan terjadi yang kedua adalah akan ada banyak masyarakat yang merasa masih memiliki hak atas tanah-tanah di mana bangunan pemerintah itu sudah dibangun, akan menuntut diperlakukan yang sama. Jangan ada diskriminasi. Selanjutnya, kalau mau bicara tentang penyelesaian masalah ini dalam aspek hukum, menurut saya, lembaga yang ditentukan negara hari ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Fungsi pengawasan termasuk di dalamnya adalah mengawasi pelaksanaan Perda. APBD itu adalah Perda, ditetapkan lewat Perda. Oleh karena itu DPRD hari ini berkewajiban melakukan fungsi pengawasan. Panggillah pihak-pihak terkait. Panggillah orang yang mengaku atau mengklaim diri sebagai pihak yang sudah menerima uang dari pemerintah. Panggil pejabat-pejabat yang dahulunya terlibat dengan masalah ini. Ini bukti Anda, anggota DPR, sebagai orang-orang yang aktif mengawal uang rakyat. Silakan panggil mereka dan buat masalah ini jadi terang benderang. Itu adalah fungsi pengawasan. Artinya kalau ternyata memang betul-betul ada dua versi kepemilikan, maka seharusnya ini diperdatakan dulu, digugat perdata dulu, baru atas dasar gugatan perdata yang berkekuatan hukum tetap pemerintah membayar, bukan langsung melakukan pembayaran. Dan apabila ternyata ada indikasi ini double bayar, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah patut untuk merekomendasikan ini kepada APH atau aparat penegak hukum. Saya kira ini harus betul-betul diselesaikan, karena kalau ini dibiarkan menggantung, maka akan terjadi pembayaran lagi. Sebab yang saya dengar ini baru pembayaran tahap 1, akan ada pembayaran tahap 2 lagi. Kalau seandainya pembayaran tahap 2 dilaksanakan, bukankah negara dan rakyat akan semakin dirugikan? Sebagai praktisi hukum, mari kita berbicara dalam perspektif hukum secara tepat. Lagi sekali, pelaksanaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan asas kecermatan, tetapi juga menghargai hukum, menghargai fakta-fakta, dan yang namanya tanah, pembuktiannya bukan hanya sekedar bukti formal sertifikat, tetapi riwayat tanah, sejarah tanah. Dan saya kira ini tidak sulit untuk ditelusuri, karena tanah ini peralihannya dan pembangunan Stadion Dua Saudara sejak tahun 1986-87 masih sangat singkat, masih banyak saksi-saksi yang bisa mengungkap fakta. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam live show Pengacara Menjawab. Semoga ini menjadi penjelasan hukum
Dalam perspektif hukum kita menilai secara objektif dan kami berharap masalah ini dapat diselesaikan. Jangan sampai ini masalah menggantung dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.